pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama untuk belajar tentang cinta kasih tanpa syarat dalam dunia 3D ini ya, dunia dimensi ketiga ini. Oke, makanya disebut twin flame ya, karena kalau yang lebih atas lagi itu udah jadi dimurnikan jadi white ya. Di atas lagi itu dia golden ya. Oke, kita mungkin mulai dengan meditasi sederhana ya untuk menyelaraskan frekuensi ya, kalibrasi dulu. Ya, teman-teman silakan ambil posisi yang paling nyaman ya, silakan kemudian tersenyum, tarik nafas dalam, rasakan diri teman-teman itu sangat bahagia, sangat berharga, dan sangat dikasihi dalam cinta kasih yang tanpa syarat dari sang sumber kehidupan. Bukan sebuah kebetulan ya, kita bisa berjumpa ya walaupun secara online begini, menggenapi pembelajaran. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Kita semua siap untuk belajar, siap untuk membuka wawasan kita. Ya. Oke, silakan ambil posisi yang paling nyaman aja ya. Kita hari ini ngobrol santai saja. Ya, pink flame, warna pink ya di alam semesta ini. Kalau kita melihat pemandangan ya, ketika kita melihat misalnya gambar pemandangan bunga sakura ya, ada nuansa begitu indah ya. Warna pink selalu identik dengan keindahan ya, selalu identik dengan harmoni, selalu identik dengan kelembutan, selalu identik dengan satu energi yang begitu proaktif, begitu ceria ya. Kalau zaman sekarang warna pink itu identik dengan energi feminin ya. Namun ketika awal-awalnya warna pink ya, warna merah muda dulu ketika tren pertama kali itu digunakan oleh pria ya, bukan wanita. Dan mereka adalah warna yang secara apa namanya, secara umum digunakan oleh pria menampilkan maskulinitas ya. Artinya zaman dulu begitu. Jadi ini adalah satu pergeseran paradigma ya, karena waktu. Nah, sejarah ada seperti itu. Ya, bahwa sekarang ternyata pink itu lebih, orang-orang akan lebih identikan dengan warnanya feminin ya, atau warnanya wanita. Sedangkan biru itu diidentikan dengan warnanya pria ya. Ya, padahal zaman dulu juga warna biru itu diidentikan dengan wanita karena dia sifatnya yin ya, sifatnya itu lebih diam, lebih ke cool gitu ya, itu lebih mirip ke sifat feminin. Jadi ya bagaimana kita memaknainya ya tergantung kita masing-masing mau ikut standar yang mana. Ya, jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dalam hal ini. Jadi teman-teman sebagai pembelajar di sini milikilah satu wawasan yang luas, bisa menampung segalanya.
Jadi ada versi A, versi B, versi C, versi D, ya nggak apa-apa. Semuanya mana yang bagi kita paling sesuai. Tetapi orang lain memilih versi yang lain, itu belum tentu salah. Seperti itu ya. Nah, ini adalah cara belajar yang benar, cara belajar yang meminimkan konflik seperti itu. Tapi bagaimanapun warna pink ini lebih identik dengan harmoni, dengan energi yang begitu ceria ya. Oke, kita akan membahas lebih dalam. Nah, warna pink sendiri itu adalah campuran dari warna merah dan putih. Ya, kita ingat ke bendera negara kita, merah dan putih. Yang merah itu berani, putih itu suci atau murni. Jadi ini adalah campuran keduanya. Ya. Nah, ketika kita berbicara dalam ranah cinta yang duniawi, nah itu lebih ke warna merah yang begitu menggebu-gebu, yang penuh dengan hasrat dan nafsu. Ya. Nah, tetapi putih itu lebih ke warna yang istilahnya begitu damai, begitu statis ya, begitu dinamis, dia udah berhenti di sana. Ya, warna putih. Tiongkok kuno ya, ketika orang merayakan peristiwa merah, itu artinya ada yang married ya, ada orang yang menikah ya, ada makhluk yang siap terlahirkan setelah pernikahan. Ya. Sedangkan masalah-masalah putih itu ketika orang meninggal, ya pakaiannya semua putih seperti itu. Ya. Jadi dari warna merah ke warna putih, dan ini juga adalah perjalanan hidup manusia, ya perjalanan cintanya manusia, ya ketika baru menikah ya, begitu pernikahan ya pasti banyak perhitungan ya, banyak keinginan-keinginan kita, banyak pengharapan-pengharapan kita kepada pasangan ya. Jadi kali ini kita akan berbicara mengenai hubungan relasi, terutama cinta seperti itu ya. Artinya pengharapan-pengharapan kita kepada pasangan juga sama, pasangan berharap kepada kita. Cinta-cinta yang awalnya itu penuh dengan kemanisan, rasa senang gitu ya, yang begitu penuh hasrat menggebu-gebu gitu, ya lama-lama nanti menjadi pink ya, artinya dia dimurnikan sampai putih, yang menjadi hambar ya. Tetapi yang hambar ini ya seperti air, seperti nasi putih ya, walaupun dihambar dia tidak bisa tidak ada. Ya, ini adalah cinta yang dimurnikan seperti itu. Ya, semoga teman-teman di sini juga pelan-pelan belajar bahwa ini adalah proses alaminya. Ya, bahwa yang dari awalnya menggebu-gebu itu pelan-pelan nanti cinta itu akan makin banyak pemakluman, makin banyak pengertian antara kedua pihak. Ya, seperti itu. Ya, selama masih cocok itu pasti pelan-pelan akan ke sana, ke arah sana. Tapi nyatanya adalah di lapangan kita melihat banyak sekali kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kita tidak bisa untuk tidak bahas masalah seperti ini. Ya, bagaimana mentransformasi penderitaan cinta menjadi pembebasan. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas mendalam hari ini. Ya. Nah, kita lihat ya, ini ya, Panglima Tianfen ya, yang terlahir sebagai Chu Pace ya. Dia punya satu quote yang sangat populer, dari dulu begitulah cinta, derita tiada pernah berakhir. Oke, jadi matriks dunia saat ini kita lihat banyak ya, bahwa matriks yang disebut matriks adalah pengkondisian satu sistem yang membuat kita bertindak sedemikian rupa, dan kita ikuti aja tanpa mengerti kenapa dan mengapa, kenapa dan bagaimana. Ya, banyak hal seperti ini ya. Contohnya bahwa
Kalau kalau saat ini kan sebagian mayoritas hampir semuanya itu menganut paham monogami, artinya satu pria satu wanita. Ya zaman dulu orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, ya bisa aja punya istri lebih dari satu, ya poligami ada, ya tapi itu juga tidak banyak, ya itu hanya orang-orang yang berkuasa dan orang-orang yang berpengaruh, ya itu pun itu masih pilihan mereka, ya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu matriks. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, ya kita melihat dari kacamata netral, ya bahwa penderitaan dari cinta menjadi salah satu jenis penderitaan terbesar di dunia ini. Ya, mungkin beberapa teman-teman kita yang hadir malam hari ini pernah merasakannya, ya pernah merasakannya. Ya, banyak yang pernah merasakannya. Padahal cinta itu sendiri adalah akar dari kebahagiaan. Ya, cinta adalah akar dari kebahagiaan. Namun kenapa saya menderita karena itu? Nah, ini pernah ada nggak yang benar-benar duduk, diam, merenung ke dalam, mencari tahu di dalam lapisan-lapisan kesadarannya. Mencari ke dalam batinnya, kenapa saya menderita. Kalau memang cinta itu sendiri adalah akar kebahagiaan, kenapa saya menderita karena mencintai. Seperti itu. Ya. Jika cara kita mencintai sudah tepat, kenapa kita menderita? Jika cara kita mencintai sudah tepat, kenapa kita menderita? Nah, ini pertanyaan yang bisa jadi PR masing-masing untuk melihat ke dalam. Kalau masih merasakan penderitaan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Artinya Anda di atas rata-rata orang, seperti itu, ya, di atas rata-rata orang, ya, oke. Okay? Nah, perspektif kita menentukan kemelekatan kita, juga pola penderitaan kita, pola ketakutan dan pola kemarahan dan lain-lain. Nah, ini adalah kemelekatan kita, ya, bahwa misalnya waktu kecil kita pernah digigit kecoa, jadi kita ada pola di mana kita takut sama kecoa. Nah, ini adalah satu pola yang berulang. Sama juga seseorang yang dibesarkan dengan kurangnya kasih sayang dari misalnya papanya, dia akan merasa selalu kurang kasih sayang. Dia ada apa ya? Ada tangki cinta kasih yang kosong. Dia selalu menuntut orang untuk membahagiakan diri dia. Nah, ini adalah salah satu matriks yang cukup menarik kalau kita simak, ya. Artinya pria begitu, wanita juga begitu. Karena generasi-generasi zaman kolonial yang kakek nenek kita dididik, itu adalah generasi yang sangat keras, ya. Tidak ada ruang-ruang untuk mengekspresikan cinta dengan cara yang lembut. Ya, kadang-kadang mengekspresikan cintanya bisa berupa marah-marah, ya. Perhatian sih, tapi marah-marah, ya. Ya, itu cara orang-orang zaman kolonial. Ada yang main pukul itu kan, ya. Saya sudah bilang kamu jangan keluyuran malam-malam gitu kan. Pulangnya dipukulin, tok gitu. Padahal tujuannya dia mau anaknya tuh di rumah supaya tidak keluyuran, hilang atau jatuh atau terluka, ya. Tetapi ekspresinya apa? Marah, pukul, seperti itu. Nah, ini adalah satu hal yang tidak selaras di zaman-zaman kakek nenek kita lah, ya. Menurun ke orang tua kita, kadang-kadang masih menurun ke generasi kita, ya, masih ada semacam itu. Ya, jadi ada pola-pola demikian, pola-pola penderitaan, pola-pola yang mewariskan kekerasan, ya, daripada ekspresi cinta yang lebih halus. Ya, orang-orang zaman dulu sangat jarang, ya, beda dengan peradaban yang di barat sana yang terbiasa bilang I love you, kemudian
apologize ya, aku minta maaf gitu ya. Orang-orang timur jarang sekali, keras banget seperti itu ya, bahwa penderitaan dan kebahagiaan itu kemudian dipelajari dari ini ya, dari kita punya leluhur gitu ya, diwaris terakumulasi ya, bahkan terakumulasi dari banyak kehidupan dalam semesta kesadaran kita. Ya, kita tidak hanya hidup di satu kehidupan ini, tapi ya banyak teman-teman kita yang sudah memahami hal tentang kelahiran kembali. Jadi kadang-kadang itu terakumulasi dari banyak kehidupan yang lalu juga. Misalnya kita ambil contoh ya, kenapa secara naluri ketika misalnya suami istri, kemudian suaminya itu pergi bersama wanita lain. Kenapa si istri itu merasa sedih, merasa gak nyaman, merasa dikhianati, ya seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan zaman-zaman dulu banget ya, ketika berburu dan mengumpulkan makanan, masih primitif itu ya. Atau zaman perang deh, zaman peperangan ya, di mana seorang pria itu mesti maju ke medan pertempuran, dan si istri ini mesti tinggal di rumah, jaga rumah. Ya kadang-kadang suaminya pergi kemudian nggak kembali, udah mati di medan perang. Jadi istrinya akhirnya kadang-kadang mati kelaparan atau menerima banyak perlakuan buruk dan akhirnya meninggal dengan cara yang tragis. Nah, penderitaan ini menyebabkan di bawah pikiran bawah sadar, ketika ditinggalkan dia akan sangat takut seperti itu. Ya, ketika dia ditinggalkan dia akan merasa sangat takut seperti itu. Dan ini adalah ketakutan purba yang masuk di semesta kesadaran bawah sadar dia seperti itu. Ya, nah ini semua yang perlu diolah kembali ya, banyak sekali macam-macam kita. Artinya penderitaan kita dan kebahagiaan kita ini dipelajari dan terakumulasi sejak pertama kali kita datang ke bumi yang satu ini ya, sampai hari ini ya, akumulasi banyak sekali pembelajaran. Ada pembelajaran baru, ada pembelajaran yang lama yang udah tertumpuk, ada luka-luka batin lama yang udah tertumpuk ya, bahkan puluhan ribu tahun sampai hari ini ya. Termasuk cara kita mencintai juga ada polanya ya. Nah, kemudian ada orang ya pola mencintainya itu akhirnya membuat dia senantiasa bermasalah dalam relasinya. Nah, ini yang hari ini akan kita break the pattern ya, artinya kita merusak pola mencintai yang kurang itu ya, kurang baik seperti itu ya. Artinya kita lihat saja ya di anak-anak kita zaman yang 10-20 tahun lalu deh. Kita lihat ada cerita mengenai Cinderella, kemudian Snow White lah, di mana mereka itu diajarin bahwa oh gitu ya, begitu ketemu pangeran kaya, kemudian jatuh cinta pandangan pertama, kemudian menikah, kemudian happy ending gitu loh. Ya, ini menanamkan satu bibit yang sangat berbahaya di otak anak-anak sebenarnya. Ya, jadi ketika mereka kemudian di otak kecilnya yang masih belum bisa memfilter, mereka akan menerima mentah-mentah bahwa oh rupanya pernikahan itu sama dengan kebahagiaan. Akhirnya dia akan membuat satu asumsi bahwa menikah pasti bahagia. Seperti itu. Ini adalah hal-hal yang sangat-sangat menyesatkan ya, seperti itu. Ya, tidak demikian ya. Mencintai itu perlu pembelajaran juga. Tidak semata-mata oh saya suka kamu, kamu suka saya, mari kita jadian, kita menikah. Itu enggak seperti itu ya. Jangan terlalu naif ya. Ya mungkin secara apa ya, sekarang udah banyak itulah, banyak pembelajaran ya,
karena informasi udah begitu terbuka ya. Tetapi orang-orang yang ya generasi 80-an, generasi 90-an, ya, generasi 70-an mungkin tidak sempat belajar banyak di zaman itu. Ya, seperti itu. Jadi tetap open minded untuk membuka banyak kemungkinan dan wawasan baru. Ya. Ya, cara kita mencintai udah tepat, kita tidak akan menderita karena cinta. Ya. Nah, hari ini saya mengajak teman-teman meditasi api suci yang berwarna pink, ya, membebaskan kita. Ya, pertama itu adalah bebaskan diri Anda dari idealisme Anda tentang cinta. Ya, yang seperti saya bilang bahwa misalnya Cinderella deh ketemu ini ya, ketemu pangeran itu ya, dansa-dansa cinta pandangan pertama itu kan, kemudian dicari yang menikah dan live happy forever ya, itu nggak sedemikian lugunya ya. Ya, wanita begitu, pria juga begitu gitu lah. Ketika dia tidak berbahagia di dalamnya, kemudian dia mencari orang lain untuk membahagiakan dirinya. Jadi ini kemudian jadi pasangan yang saling menuntut, ya, menuntut untuk dibahagiakan. Nah, ini yang idealisme ini yang mesti kita singkirkan dulu. Ya, mesti benar-benar dua duduk kemudian bahas tentang sistem nilainya itu yang kita anut itu apa. Yang menyatukan orang itu sistem apa yang ada di otak itu, ya. Dengan demikian baru bisa jangka panjang seperti itu, ya. Kedua adalah bebaskan diri Anda dari niat pengendali, ya. Ya, kita ya bagaimanapun seperti yang kita udah bahas sebelumnya adalah mewarisi genetik dari para pengendali. Ya, jadi kita senang mengendalikan orang lain, ya. Kebanyakan kita rata-rata senang mengendalikan orang lain, mau orang itu begini, orang itu begitu, ya. Si ini harus begini kepada saya, ya. Ini adalah gen-gen pengendali, ya, seperti itu. Oh, saya maunya kamu itu begini-begini terhadap saya itu. Nah, yang seperti ini tolonglah, ya, ini tolong di pelan-pelan di reduce, ya. Ini adalah gen-gen dari para pengendali, ya. Nah, pada wanita kadang manifestasinya itu ngomel, ya, nangis, merengek-rengek atau pergi, ya. Nah, kadang-kadang memasang mental korban, ya, bahkan ngancam bunuh diri, ya. Kalau pada pria itu apa? Main pukul itu kan. Pria itu susah mau mengungkapkan perasaan. Ya, umumnya mereka tidak terlatih untuk mengungkapkan perasaan. Ya, kemarin ada satu visi yang cukup menarik, ya. Orang udah kuliah, ya, anak-anak kuliah lah. Ya, jadi para mahasiswa itu lihat mahasiswi yang cantik itu dia suka gitu loh. Tapi manifestasinya apa? Jahilin gitu loh. Jahilin, ya. Ya, ambil apa ikatan rambutnya lah, kemudian itu karena dia tidak terbiasa untuk mengekspresikan perasaannya dengan cara yang benar gitu loh, ya. Ini adalah PR-PR yang perlu dipelajari di dalam, ya. Jadi mencintai itu butuh pembelajaran, ya, tidak simsalabim gitu, ya. Ya, banyak sekali orang-orang yang para pria yang bahkan tidak bisa mengungkapkan cinta dengan cara yang lebih lembut gitu, ya. Kadang-kadang main pukul, kemudian karena istri ngomel-ngomel dia diam, nggak mau ngomong gitu, ya. Nah, kalau kau nggak bentak atau pergi berlalu, ya. Ya, dalam hubungan pria wanita itu sebenarnya seninya dan variasinya itu luar biasa banyak, ya. Luar biasa banyak. Jadi pembebasan yang kedua itu bebaskan niat dari kita mau mengendalikan orang sesuai keinginan kita.
itu adalah hal yang sencingping ya, itu adalah gila. Kalau kita mau mengendalikan orang, kamu mesti begini terhadap saya, kamu mesti memperlakukan saya seperti ini, ya itu lama-lama Anda sendiri yang mereng sebelah katanya, ya seperti itu. Oke, bagian ketiga adalah bebaskan diri Anda dari perasaan defisit akan cinta dari pihak lain, ya. Saya mengerti bahwa banyak dari kita yang dibesarkan di keluarga-keluarga yang tidak mengekspresikan cinta dengan cara yang lembut, ya. Ya ada orang tua yang dia menganggap bahwa saya memberikan anak-anak makan, kemudian memberi dia sekolah yang baik, ya, kemudian itu udah cukup gitu, tidak perlu sampai menyatakan perasaan sayang dia gitu. Apalagi zaman-zaman dulu ya. Jadi terjadilah generasi-generasi yang defisit perasaan cinta, ya. Dia mencarinya keluar akhirnya, mencari ke pasangannya, mencarinya ke mana-mana lah supaya menjadi pusat perhatian. Nah, namun hari ini defisit ini ya kita dapatkan dari atas sana saja. Itu jauh lebih aman. Dapatkan cinta yang tanpa syarat itu dari diri kita sendiri. Ya, kita isi kekosongan di dalam hati kita, defisit cinta itu dari diri kita sendiri. Belajar self love, ya, mencintai diri kita apa adanya. Tidak memberikan terlalu banyak syarat bagi diri kita untuk pantas dicintai. Ya, kita semua pantas dicintai apa adanya. Ya, pantas dicintai apa adanya. Ada orang ya terutama yang wanita yang ya wanita pertama lah, anak pertama wanita. Biasanya dia punya tugas itu beban jauh lebih berat karena dia harus apa istilah berperan sebagai pengasuh bagi adik-adiknya, ya semua tanggung jawab rumah tangga kadang-kadang dia mesti mengambil ahli, ya mesti cuci piring, masak segala macam, dia dituntut untuk bisa memberi, ya. Nah ini juga satu hal yang kemudian membuat pola bahwa saya dihargai, saya dicintai ketika saya bisa provide, bisa memberi lebih banyak. Akhirnya dia mengorbankan kesehatannya, mengorbankan perasaannya demi orang lain, dan orang lain itu belum tentu care about perasaan dia sendiri, ya. Orang lain belum tentu care, ya, akan perasaannya, seperti itu. Nah, ketika kita membangun kebutuhan cinta dari pihak luar, kita sendiri akan sangat menderita. Nah, ketika kita membangun kebahagiaan cinta bergantung pada pihak luar, kita akan sangat menderita. Ya. Jadi bebaskan ini dalam perasaan batin Anda, ya. Perasaan defisit akan cinta itu, ya, jangan bergantung pada pihak lain, tapi pada diri sejati Anda, pada sang sumber kehidupan. Oke? Yang bagian keempat adalah bebaskan diri Anda dari sebab jodoh karma. Ya, kadang-kadang karma ya kiri kanan kita akan ketemu ya dalam satu kehidupan kira-kira 2-8 orang yang punya sebab jodoh karma agak mendalam dengan diri kita. Ya, seperti itu. Ya, ada yang kehidupan yang lalu pernah jadi ibu kita, ada yang pernah jadi saudaranya kita, ada yang pernah jadi istri atau suaminya kita, ada yang kehidupan yang lalu ya pernah jadi teman seperguruan kita, ada yang pernah jadi guru kita, ada yang pernah jadi murid kita, ada yang pernah jadi anak kita gitu ya. Sebab jodoh karma ini sangat kompleks ya. Kemudian satu hal lagi adalah kita ketika dilahirkan semua ingatan kita itu di clearkan jadi nol gitu loh. Jadi kita nggak tahu
Akhirnya kita ketemu satu orang, tiba-tiba kita lihat kok menarik banget ya gitu. Padahal orang lain lihat biasa aja gitu loh. Tapi ketika kita lihat kok ini kok menarik sekali, ada getar-getar, muncul satu apa ya, penasaran ini siapa sih itu. Nah, yang seperti itu banyak terjadi ya. Di dalam satu kehidupan mungkin kita akan ketemu ya 2 sampai 8 orang yang punya apa ya, punya relasi dengan diri kita di kehidupan-kehidupan yang lalu yang agak dekat seperti itu. Ya, nah ini yang juga hati-hati buat teman-teman untuk apa ya, menangani kasus semacam ini. Ya, saya pernah dapat pesan dari atas, jalani apa yang ada saat ini. Ya, itu pesannya. Ya, jalani apa yang ada saat ini dengan baik, seperti itu. Ya, tentu saja mungkin ada kasus-kasus khusus yang lain-lainnya. Kita tidak bilang bahwa apa yang berlaku untuk saya pasti berlaku untuk teman-teman, ya seperti itu. Tapi jalanilah dengan kesadaran. Jadi pembebasan ini, 4 ini akan kita proses pada malam hari ini dengan meditasi bersama. Ya, pertama adalah bebaskan diri Anda dari idealisme Anda tentang cinta. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, Anda bisalah mencari lebih banyak hal. Artinya cinta itu tidak hanya apa rasa, tapi perlu pembelajaran, ya, pengertian yang lebih dalam seperti itu. Ya, kemudian kedua, bebaskan diri Anda dari niat mengendalikan orang lain sesuai harapan Anda, idealisme Anda. Lebih baik belajar untuk memaklumi, belajar untuk mengerti orang lain seperti itu. Ya, tiga, bebaskan diri Anda untuk perlu dibahagiakan orang lain. Ya, defisit cinta itu tanggung jawab Anda ya dengan Anda sendiri. Dari cinta itu dapat dari atas saja seperti itu. Ya, bebaskan diri Anda dari sebab jodoh karma. Ya, kita mainnya lebih bijaksana lah seperti itu. Oke? Oke, kita kemudian beralih ke api cinta Tuhan dalam diri manusia. Nah, malam hari ini yang akan kita akses itu adalah energi dari sang sumber yang dalam hal ini diwakilkan oleh Archangel Samuel dan twin flame-nya ini ya Charity ya, Lady Charity Archea ya. Ascended Master yang bertanggung jawab dalam twin flame itu Paul the Venetian ya. Oke, ini cuma sekilas lalu ya, nanti teman-teman sendiri akses ya meditasi dan meditasi bersama. Oke, bahwa pink flame, api suci berwarna pink itu sebenarnya secara esensi itu ada di dalam setiap manusia, ya, di dalam setiap manusia, ya. Ada 3 jenis api, pink, kemudian yang biru, dan satu gold, ya, seperti itu. Nah, ini adalah threefold flame yang secara default ada di manusia, mewakili cinta kasih, kebijaksanaan, dan kekuatan, seperti itu. Oke, ya hari ini kita lebih fokus ke yang ini, ya, pink flame, meditasi api pink, ya, cosmic pink flame of divine love. Oke, oke, udah ngoceh setengah jam. Oke, sebelum kita mulai meditasi, ada pertanyaan? Sebenarnya ini pembahasannya menarik, tapi kalau dibahas panjang itu 3 hari nggak selesai. Yang benar, nggak ada yang ini, nggak ada yang punya pertanyaan atau pernyataan.
ya. Ya, banyak orang yang defisit cinta kemudian berharap orang lain membahagiakan dia. Oke, silakan. Ayo. Maaf Kuku, mau tanya, ini kan baru pertama kali ikut meditasi. Nah, uh, aku mau tanya satu hal. Kenapa dipilih warna pink nggak seperti violet flame warna ungu? Dan ini mungkin ada kaitannya karena cinta kan selalu berhubungan dengan warna pink ya. Itu sih. Ya, kita hari ini memang sengaja untuk buka tentang ini, ya. Apa ya? Lebih ke memurnikan cinta kita yang duniawi lah, ya. Artinya kita di sini belajar tentang unconditional love, cinta kasih tanpa syarat, ya, terutama untuk diri kita sendiri. Ya, tetapi kita tidak bisa menyangkal bahwa di dunia ini ada cinta yang berpamrih, cinta-cinta yang istilahnya saling melengkapi, seperti itu, saling melengkapi. Dan bagaimana ini bisa berjalan dengan baik ketika orang-orang itu tidak memahami esensinya, seperti itu. Jadi makanya ini dibahas, ya. Semoga bisa dimurnikan lagi cara kita memperlakukan pasangan kita, memperlakukan kekasih kita, ya, seperti itu, ya. Karena cinta yang bersyarat di dunia yang berkondisi perlu dibangun di atas landasan cinta tanpa syarat pada diri kita sendiri, ya. Itu baru tidak gampang goyah, ya. Kalau dibangun sebaliknya, di mana kita bangun cinta tanpa syarat di atas cinta kita di dunia yang masih banyak perhitungan, gitu kan. Nah, ini akan bermasalah seperti itu, ya. Nanti jadinya hitung-hitungan. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan lanjutan, kita meditasi bersama, ya, pink flame, ya. Saya izin untuk sharing audio, ya. Mungkin ada yang ketiduran. Oke, silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman. Relaksasi. Bernafaslah pelan dan mendalam. Rasakan diri Anda begitu ringan. Lepaskan semua ketegangan-ketegangan di badan fisik maupun di batin Anda. Aku menarik nafas dalam cinta tanpa syarat dari Sang Surga. Aku melepaskan nafas beserta semua kegelisahan dalam batin. Aku menarik nafas dalam cahaya. Aku melepaskan nafas beserta semua beban. Aku menarik nafas dalam damai dan sukacita.
melepas tenaga serta semua penderitaan-penderitaan. Tersebut merasakan diri Anda begitu berharga. Diri Anda dicintai tanpa syarat. Saat ini kita masing-masing terhubung dengan sang sadar, the mighty I presence, sang hadir, sang sadar, kita terhubung dengan sang sumber keberadaan, sang maha cinta. Sampai hadir jajaran hierarki ilahi, universal logos Melchizedek, planetary logos Maitreya, juga para guru agung penuntun evolusi kesadaran teman-teman masing-masing. Secara kolektif, kita juga meminta perlindungan sempurna dari Archangel Michael, cara pada malam hari dipimpin oleh Archangel Samuel dan Lady Charity. Bagi teman-teman yang siap, niatkan dalam hati, ucapkan, saya berikan nama Anda dengan seluruh kesadaran, pikiran, dan perasaan dalam seluruh dimensi keberadaan saya atas kehendak bebas yang telah diberikan oleh sang sumber kehidupan. Dengan tegas memutuskan untuk melepaskan semua beban trauma, perasaan sakit dalam batin oleh karena cinta, serta penderitaan yang menyertai cinta. Secara sadar memilih untuk membebaskan batin dari semua energi yang tidak selaras dengan cinta kasih sang sumber.
memasukkan ke dalam kepasrahan paling dalam. Ya, terimalah energi dari Maha Semesta yang dibawakan oleh Angel Samuel dan Shani. Api berwarna pink kemas. I am in flame of divine love. I am purity of love. I am aku adalah cinta kasih. Aku adalah pemakluman. Aku adalah pengertian. Aku penuh dan berjalan dalam cinta dan sukacita ilahi. Aku adalah visualisasi dan lihat api berwarna pink kemasan tenaga pemurni mengisi setiap ruang di dalam batin hati Anda. Lepaskan semua kebandekan, lepaskan semua idealisme, lepaskan semua kehendak untuk mengendalikan. Murnikan semua karma. I am golden imprint of divine love. I am purity of love. I am that I am. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah pengampunan. Aku adalah kepergian. Aku penuh dan berjalan atas cinta dan sukacita ilahi. Biarkan cinta, biarkan cinta tanpa syarat itu
menyalakan, tapi cinta murni digambar dengan melarikan kesadaran adalah dalam makan dan jika Anda siap, bisa membuka mata Anda pelan-pelan dalam keadaan panik. Oke, meditasi selesai. Yang ada air hangat boleh minum air hangat ya. Ini ada kebiasaan yang baik. Ya, ketika selesai meditasi minumlah air hangat. Kalau tidak ada air hangat, air biasa pun boleh lah ya. Oke, ada yang mau sharing silakan. Silakan, ada yang mau sharing? Andreas. Bro Andreas mau sharing? Mic-nya terbuka. Bisukan aja. Oke, di sini ada ngantuk kok. ngantuk ya. Biasanya ngantuk. Ya, Kalau baguslah. tenang sih. Ditambah ini bulannya mantep kok, Hen. Ya, memang bulan purnama itu membawa keharuan ya, karena emosi sedang naik-naik ya. Seperti itu. Oke, berapa orang yang ketiduran? Setengahnya. Tumben nggak ada yang sharing. Pada ngetik kok, Hen. Oh iya, pada ngerti ya. Oke. Ya, self love itu bagian yang paling penting ya. Artinya kita belajar dulu mencintai diri kita sendiri tanpa syarat ya, tanpa syarat. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Ya. Oke. Oke, banyak yang ketiduran juga ya, nggak apa-apa. Ya. Bagian yang bergetar kencang terus hilang, nah itu salah satu pelepasan ya. Karena sebenarnya memang banyak yang perlu dilepaskan. Oke,
Izati, silakan. Welcome to share, ya. Jangan takut-takut sharing. Di sini sharing gratis. Selamat malam, Oke. Ko. Malam. Di sini saya ada soalan. Ah. Soalan berkaitan kita punya materi tadi. Ini kan yang kita bahas adalah cinta kasih. Dan saya mengerti bahawa cinta kasih ini dia tentang kelembutan. Dia sangat dekat dengan kelembutan, dan kalau kita lihat pun banyak tokoh-tokoh spiritualis dan tokoh-tokoh kerohanian itu mereka punya kepribadian, karakter mereka itu lembut. Kalau ngomong pun kita dengar tenang, adem. Dan ini memang kebalikan daripada para pemimpin ataupun ahli politik yang bercakap keras, kasar, pidato yang kuat. Tapi para spiritualis ini mereka sangat lembut. Dan kalau bercakap itu memang kena di hati ya, karena mungkin cinta kasih yang mereka pancarkan ini. Dan saya mengerti juga tentang mencintai saja tidak cukup. Dia harus ada tanpa syarat. Dan ini paling sulit kok, paling sulit. Saya rasa ini paling sulit ya untuk dipraktikkan. Pasti susah. Pasti susah banget sebab kita masing-masing kita punya ego. Betul. Sendiri. Dan untuk mencapai cinta, mencintai semua makhluk itu tanpa syarat, itu perjalanan yang susah ya, tapi nggak mustahil. Dan pandangan kau sendiri bagaimana ya kita bisa melatih diri kita untuk coba belajar mencintai tanpa syarat? Bagus sekali pertanyaannya. Dari praktik yang kecil-kecil aja kok. Iya. Yang paling gampang itu mencintai diri kita sendiri dulu tanpa syarat. Jadi kita tidak memberikan tuntutan untuk diri kita, syarat-syarat untuk diri kita untuk berbahagia. Ya. Jadi kamu mesti begini, kamu baru bahagia. Enggak begitu ya. Kita jangan memberikan terlalu banyak tuntutan untuk kita mesti bagaimana baru boleh berbahagia. Enggak ya. Kita boleh kok berbahagia, kita boleh kok sesekali memanjakan diri kita ya. Seperti itu, mencintai diri kita sendiri dulu ya, tanpa syarat. Ya setelah itu kita baru belajar bersyarat yang masuk akal ya. Artinya kita hidup di dunia yang berkondisi, kita memang mesti menyesuaikan dengan kondisi dunia ini, mesti menyesuaikan dengan pasangan kita. Karena kalau kita punya konsep yang jauh sangat jomplang, ya kita yang jadi bahan yang dirugikan. Ya tidak boleh begitu. Ya, cinta kasih tanpa syarat itu harus termasuk diri kita. Kalau kita berbicara mengenai cinta kasih tetapi mengeluarkan diri kita dari objek cinta kasih itu adalah kekeliruan. Ya, kita boleh mencintai orang lain tetapi mesti atas dasar cinta di dalam kita itu udah penuh. Karena penuh itu baru meluap. Nah, cinta yang meluap itu yang sebenarnya mencintai orang itu baru kita tidak terluka. Nah, kita tidak banyak tuntutan. Kita ini bahagia apa adanya. Seperti itu. Kita mencintai orang ya hanya berbagi jenis kebahagiaan saja kepada orang lain. Ya, jadi bukan kita menuntut orang untuk membahagiakan diri, membahagiakan egonya kita. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita belajar dulu untuk belajar mencintai diri kita, tangki cinta kita itu kita penuhkan sampai meluap-luap gitu loh. Jadi kita bahagia apa adanya, kita berbagi kebahagiaan gitu loh kepada pasangan kita. Bukan dengan kita menderita, kemudian tangki cinta kasih kita kosong, kemudian kita meminta orang untuk kamu bahagiakan aku gitu loh, menuntut. Cinta yang demikian itu menderita banget. Seperti itu ya.
Jadi kita masukkan kita masuk dalam cinta yang lebih spiritual, ya, masuk dalam cinta yang penuh apa adanya. Ya, kita bahagia yang apa adanya di dalam, ya, tangki cinta kita penuh, dan bahkan meluap. Dan dari itulah kita mencintai orang lain. Ya, bukan defisit kita minta orang isi. Seperti itu. Ya, kira-kira. Oke, ada lagi silakan. Terima kasih, Ko. Ya, sama-sama. Badan sampai enteng, sendawa-sendawa, kucing di sampingku saat aku meditasi sempat tidur sebentar kok ya. Oh, cakra jantung kan warnanya hijau, kok ada warna pink di sebelah cakra jantung, apakah begitu? Enggak, begini, saya hampir lupa menyampaikan, cakra jantung kita ya secara 3D ya dimensi ketiga itu warna hijau. Itu ada empati, kita gampang merasakan penderitaan orang. Itu adalah yang namanya karuna. Ya, melihat orang menderita kita berasa empati, melihat orang susah kita berempati. Ya, cakra jantung kita berfungsi ya warna hijau. Tapi pelan-pelan dia itu akan mentransformasi menjadi warna pink. Ya, itu artinya cinta kasih yang lebih murni udah keluar. Ya, dari pink ya. Kemudian dibarengi nanti ada warna biru, itu adalah kekuatan, dan warna keemasan ya, yang biasanya keluar dulu itu ini ya, pink ya, kemudian nanti baru keluar keemasan ya, baru ya bisa biru duluan, bisa keemasan duluan, ya mana duluan ya. Nah, nanti setelah itu ketika tiga ini combine dia jadi warna putih. Seperti itu ya, putih itu udah istilahnya ya udah dimurnikan lah semuanya, seperti itu ya. Jadi pelan-pelan, step by step ya, hijau dulu, nanti pelan-pelan dia akan masuk ke pink, seperti itu ya. Nah, makanya ketika dia udah putih semua dan aura putih itu menyelimuti seseorang, nah itu udah ya bisa kita anggap manusia yang murni lah ya, manusia yang sebenarnya ya, cenderung orang-orang yang sejatinya, seperti itu. Betul ya, makin unconditional makin murni, tetapi di unconditional love itu dia juga menyimpan kebijaksanaan yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa ya. Ya, memang bulan purnama itu membawa emosi manusia lebih di booster, artinya lebih sensitif untuk perasaan, seperti itu. Ya, tapi ya berdasarkan perkembangan batin kita akan semakin kokoh, semakin solid. Jadi perasaan kita lebih kita yang kendalikan, kita yang jadi tuannya, seperti itu. Ya, memang efek dari matahari, bulan, bintang, dan planet itu kadang-kadang berefek pada fisik manusia, ya, perasaan maupun pikiran. Ya, tapi ingatlah kita adalah tuannya, kita adalah sutradaranya, ya, yaitu berpengaruh. Tapi faktor yang penting yaitu kita, ya, seperti itu. Oke, udah jam 10 ya. Terima kasih teman-teman yang telah ikut di acara pada malam hari ini. Dan nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang solar logos dan bagaimana matahari agung kita ya sepanjang peradaban umat manusia dipuja oleh umat manusia dalam peradaban ya. Seperti itu. Thank you all. Bye.